Prof. Hikmanto, terima kasih kita ngobrol-ngobrol ya. Makasih Mas Bayu Iya. sudah menghadirkan saya di sini di podcastnya. Oh, Selamat ya. ya. Terima kasih dukungan Prof waktu kita janjian untuk singkat berita. Wah, meaningful banget buat saya gitu. Dan nih ya buat kalian yang belum tahu, terima kasih buat studionya, Prof. Sama-sama. Mudah-mudahan ini juga berkembang dan jadi Amin. sumber pengetahuan mengenai khususnya hukum internasional buat Betul. banyak orang, buat mahasiswa hukum dan lain-lain. Nah, kenapa saya tertarik ngobrol sama Prof. Hik nih? Sebelum berangkat awal-awal April kemarin, Presiden Prabowo sempat bilang sebelum lawatan ke Timur Tengah, kita akan evakuasi warga Gaza dari Palestina. Ini memang direspon pro dan kontra di dalam negeri. Sebenarnya menurut Prof, dari sisi hukum internasional, itu bisa dilakukan memang oleh pemerintah Indonesia, Prof. Sebenarnya gini ya, kalau kita lihat dari perspektif hukum humaniter internasional dalam situasi perang, maka sebenarnya ada larangan nih orang untuk dipindahkan. Oh, iya. Jadi kalau misalnya dipindahkan itu dikhawatirkan mereka akan menjadi displaced person dan kemudian perang itu biasanya ujungnya adalah menguasai tanah. Nah, kalau misalnya orang-orang keluar dari tanah dan kemudian dimasuki oleh katakanlah yang menginginkan tanah itu menang perang, itu kan berarti dia sudah menguasai tanah itu. Nah, dalam konteks kalau saya lihat Gaza sekarang ini, Palestina dengan Israel, sebenarnya kan ini masalah perebutan tanah. Iya. Ya, karena Israel menghendaki Gaza itu dikuasai oleh Israel sehingga apa? Sehingga Gaza itu seperti kayak di tepi barat. Bisa kendalikan, lalu kemudian masyarakatnya juga diseleksi, kira-kira gitu ya, supaya kemudian tidak lagi dari Gaza itu ada serangan-serangan mendadak seperti tanggal 7 Oktober 2023. Maka yang kontra terhadap ide dari pemerintah Indonesia lewat Pak Presiden Prabowo ini ada benarnya ya, bahwa nanti mereka nggak bisa kembali lagi loh ke tanah kelahirannya. Yang dikhawatirkan seperti itu. Walaupun dari sisi kemanusiaan, memang apa yang dimunculkan oleh Pak Prabowo ini, Bapak Presiden, sangat baik, gitu kan? Nah, dari perspektif humaniter internasional, Prof. Atas alasan apapun sebenarnya dilarang atau gimana? Artinya gini, gimana membedakannya dengan pengungsian yang memang kemudian dilakukan atas dasar rasa kemanusiaan? Ini kan sebetulnya saya meyakini Pak Prabowo tuh atas dasar kemanusiaan. Anak-anak yang udah yatim piatu, yang perlu pengobatan dan lain-lain. Nah, gimana ini membedakan ini? Pembedanya adalah sukarela atau tidak. Nah, jadi sukarela atau tidak. Karena kalau misalnya mengungsi, itu memang ada kerelaan dari masyarakat sipil yang terdesak sehingga mereka harus keluar dari situasi perang ini. Tapi kalau misalnya itu ada paksaan, ya, nah ini yang jadi masalah. Pertanyaannya adalah, kan ini untuk demi kemanusiaan, harusnya bukan paksaan dong, kan gitu kan? Nah, paksaan itu bisa dengan senjata dipaksa untuk keluar atau dengan iming-iming. Misalnya saya ambil contoh, Presiden Trump bilang, udah pokoknya masyarakat Gaza keluar dulu. Biar kami rekonstruksi, kita bangun lagi Gaza ini menjadi yang indah dan lain sebagainya. Setelah itu, ayo silakan masuk. Nah, ini yang dia khawatirkan. Nah, ini yang dikhawatirkan. Karena Amerika kan sering bersanding dengan Israel. Kan? Nah, itu dia. Ini yang banyak juga yang mengkhawatirkan. Karena begini, sekarang ini sekarang udah sampai 50.000 orang dihabisi oleh Israel di Gaza. Anak, perempuan, orang sudah tua, ya kan? Termasuk juga dibilang genosida. Kan? Genosida, ya kan? 50.000. Sekarang Trump punya ide 2 juta awal ya, waktu itu awal beliau jadi presiden, akan dikirim ke misalnya Indonesia, ya kan? Tapi dengan iming-iming bahwa kamu harus keluar dulu karena ini mau direkonstruksi. Tapi kita nggak tahu kembalinya
kapan kan gitu. Ya. Nah, ide dari Bapak Presiden sebenarnya bagus. Cuman dugaan saya ketika beliau menjual ide ini ke negara-negara yang beliau lawat gitu ya di Timur Tengah, di Turki, Arab Saudi gitu kan, mereka ternyata apa? Menolak. Mereka mengatakan orang Palestina harus tetap di Palestina. Dan tentu yang kalau kita tanya sama orang Palestina, apakah mau dievakuasi untuk dirawat dan sebagainya, mereka nggak bilang, saya yakin pasti mereka bilang tidak. Mereka lebih baik ada di tanah mereka. Karena apa? Itulah yang mereka perjuangkan. Ya. Nah, tapi kalau misalnya ada gitu ya, mungkin jiwa kebangsaannya udah luntur. Nah, biasanya mereka yang udah duluan menjadi pengungsi atau masuk ke negara-negara tetangga. Nah, mereka akan ada di sana dan kalau misalnya nanti sudah kondusif baru kembali. Pasti ada di situasi perang berkepanjangan seperti ini warga yang eksodus karena sudah nggak tahan dengan perang ya mungkin saja. Betul. Tapi kebanyakan mereka masih mempertahankan. Sama kan sama kita nih. Saya selalu bilang nih, lagu kebangsaan kita, ya kan? Itu pasti ngomong tanah airku. Baru bangsaku, baru negeriku. Iya juga, Prof. Tanah itu menjadi hal yang sangat penting. Iya. Dan kita tahu bahwa konflik antara Israel dengan Palestina itu sebenarnya bukan konflik agama, konflik masalah tanah. Nah, karena menurut rakyat Palestina, Israel mengambil secara tidak sah tanah rakyat Palestina dan itu semua diakui oleh masyarakat internasional. Memang itu yang terjadi. Iya. Nah, saya sedikit balik ke keinginan Presiden Prabowo dalam hal ini pemerintah Indonesia untuk mengevakuasi 1.000 katanya warga Gaza yang membutuhkan bantuan. Jadi ada kemungkinan ini dekat dengan keinginan Amerika menurut Prof. Ya, ada kedekatan. Cuman ini masalahnya soalnya perang tarifnya Trump ini kan pengaruh ke kita. Nah, itu jangan-jangan gitu kan. Kan saya jadi berpikir gitu kan, agak ekonomi nih kita berpikir, oh jangan-jangan kita lagi negosiasi lagi mengenai tarif Indonesia dari Amerika ini. Jangan-jangan ini bergening ya, begitu. Betul. Jadi itu yang dikait-kaitkan. Kalau dalam konteks hubungan internasional ya, pengalaman saya sebagai pengamat itu beda dengan pengamat hukum. Kalau pengamat hukum kita harus tahu dulu fakta bukti ada nggak gitu kan, bagaimana aturannya. Tapi kalau misalnya bicara hubungan internasional itu biasanya dari tindakan lalu dikaitkan dengan event apa gitu kan. Nah itu kemudian ya orang bilang ilmu cocok logi kan gitu kan, dicocok-cocokkan. Tapi banyak orang mengatakan jangan-jangan ide ini ya kemudian di tanda kutip jual ke negara-negara di Arab untuk mengatakan ini loh saya sudah ada upaya untuk melakukan evakuasi mereka-mereka yang sakit. Meskipun dan saya yakin Bapak Presiden mungkin nggak ke arah sana lah. Benar-benar secara kemanusiaan beliau ingin membawa mereka-mereka yang sakit untuk dibawa ke Indonesia. Nah, cuman teknisnya nih, ya kan, itu kan harus ada persetujuan dari pihak yang mau dievakuasi. Dari warga Palestinanya. Dari warga Palestina. Kita belum dengar Presiden Prabowo atau siapapun utusan dari Indonesia bicara dengan pemerintah Palestina. Betul. Nah, yang kedua juga ini adanya di mana nih rakyat Palestina? Di Gazanya atau di perbatasan. Nah, karena kalau di Gazanya itu gimana pasukan kita akan mengambil? Karena itu daerah konflik, betul. Daerah konflik. Dan Menteri Pertahanan Israel, saya baca beberapa waktu yang lalu, dia bilang saya nggak mau tahu mau kemanusiaan mau tidak kemanusiaan, saya akan serang. Selama masuk ke daerah konflik itu, itu akan ada serangan. Betul. Berarti ini kan juga ancaman bagi siapapun yang mencoba masuk ke sana atas alasan apapun ya. Betul sekali. Ya, Prof, jelaskan juga deh ke saya, mengapa di dalam lawatan ke Timur Tengah ini kali ini Presiden Prabowo tampaknya memang sengaja akan bicara juga mengenai rencana evakuasi warga Palestina dari Gaza ini ke Indonesia ya. Seperti kemudian bahasanya nih di media, kita juga akan menyampaikan keinginan kita dengan beberapa negara. Dan itu ada pengaruhnya nanti, setuju atau tidak setuju negara-negara tersebut. Beberapa sudah menyatakan tidak setuju, kata Prof. ya.
Itu kenapa? Negara di luar Palestina juga, apakah mereka turut berpengaruh untuk rencana pemerintah Indonesia ini? Kenapa itu, Prof? Oke, pertama dugaan ya, ini dugaan. Kenapa Bapak Presiden punya ide ini? Jadi Bapak Presiden mungkin berpikir bahwa kita harus melakukan sesuatu bagi rakyat Palestina, which is good, bagus. Yang kedua, bahwa ketika beliau jadi Menteri Pertahanan, beliau kan sudah mengirim pasukan kesehatan dari TNI. Ya, nggak berhenti itu. Betul. Dan kemudian membuka rumah sakit sementara dan lain sebagainya, melakukan perawatan di sana. Mungkin beliau berpikir mau lebih dari itu. Nah, mau lebih dari itu adalah kita harus melakukan evakuasi terhadap mereka-mereka yang luka-luka untuk kemudian disembuhkan dan setelah sembuh dikembalikan. Tapi Bapak Presiden mungkin berpikir jangan kemudian unilateral. Nah, tapi harus tindakan ini tindakan yang sifatnya multilateral. Artinya mengajak negara-negara lain. Ya, sama kok seperti Amerika Serikat kalau misalnya menyerang dulu Irak misalnya, dia nggak mau sendirian. Karena kalau sendirian nanti dianggap dia melakukan tindakan agresi ke negara lain. Sekutu Amerika waktu itu. Coalition of the willing, gitu kan? Nah, mungkin itu yang mau dibangun juga oleh Bapak Presiden dengan datang ke 5 negara ini. Nah, lalu kemudian mungkin ditawarkan ide itu, kalau misalnya setuju, ya akan dilakukan. Tapi kan mungkin kita berbagi, Indonesia 1.000 misalnya, terus kemudian Turki mau berapa, terus Yordania mau berapa, Arab Saudi mungkin, atau negara-negara yang dikunjungi berapa. Nah, tapi orang dari perspektif lain akan mengatakan, lah kalau misalnya sekarang misalnya 5.000 mau dievakuasi, ya kan, lalu kemudian bulan depan berapa lagi, 2 bulan dari sekarang berapa lagi, jangan-jangan malah kosong nanti di Gaza. Nah, itu yang akan melanggengkan Israel untuk memang mengambil tanah tersebut. Kita balik, ini memang perang berkaitan dengan lahan atau tanah. Betul, betul. Nah, lalu Pak Menlu bilang, nanti kalau suasana sudah kondusif, nanti dikembalikan. Masalahnya, kalau itu sudah kemudian dijaga sama tentara-tentara Israel, bagaimana masukan mereka, kan gitu. Nah, ini yang jadi tantangan sih sebenarnya. Ya. Ini mengapa kemudian Turki dan Kerajaan Arab Saudi tampaknya kan juga nggak setuju dengan rencana Indonesia. Mereka nggak mau, kalau kita pakai dugaan Profik, berarti ini kan mereka nggak mau jadi sekutunya Indonesia untuk membawa warga Palestina dievakuasi. Kalau ada Kementerian Luar Negeri juga nih yang bilang, kita sebetulnya nggak butuh persetujuan tersebut, kita bisa melakukannya sendiri. Itu memang bisa, artinya unilateral nih berarti. Kalau memang seperti itu dilakukan sendiri, ada risiko-risikonya, Profik, bagi Indonesia? Iya, bisa, tapi risikonya persepsi dunia terhadap Indonesia. Misalnya, oh Indonesia memang kaki tangannya Amerika dalam hal ini untuk membantu Israel gitu kan. Atau tadi, oh ini dikaitkan dengan tarif, Indonesia mau jadi good boy supaya tarifnya tidak dikenakan setinggi sekarang yang 32% begitu kan. Walaupun tim negosiasi balik katanya udah lebih tinggi dari 32%. Harusnya kan turun ya. Harusnya tuh kalah sama saya. Udah itu sekarang Amerika kan mintanya yang aneh-aneh aja. QRIS harus dihapuskan, tanda halal harus dihapuskan karena dianggap sebagai penghambat bagi produk-produk dari Amerika begitu kan. Tapi menurut saya doesn't make sense gitu. Terlalu banyak yang mereka minta dan itu berkaitan dengan masalah kedaulatan. Dan kalau memang benar ada orang yang mengatakan bahwa ini sebagai kompensasi dari kita melakukan evakuasi, saya bilang kita kalah banyak kalau udah seperti itu. Kita sama Amerika dikerjain, sama negara-negara dunia kita dianggap sebagai kita kan artinya udah ada label seperti itu. Oke, itu harus diperhitungkan oleh pemerintah Indonesia. Betul. Profik punya perhitungan, Turki, Kerajaan Arab Saudi sudah menolak. Dia nggak bolehin warga dikeluarkan dari Palestina, nanti susah kembali. Negara-negara seperti, kalau di catatan saya kan, Presiden Prabowo ini ke Uni Emirat Arab, Mesir, Qatar, Yordania. Itu akan punya perspektif yang sama atau seperti apa? Saya yakin sama. Karena misalnya Mesir yang bersebelahan dengan Gaza gitu ya, Rafah, mereka sudah kewalahan.
untuk menerima pengungsi dari Palestina sebenarnya. Karena itu baru pengungsi. Mereka sudah menerima ya. Iya, sudah menerima. Iya. Dan tentu ini akan ada komplain dari rakyatnya karena mungkin mereka akan mengatakan jadi uang pajak dari rakyat itu tidak digunakan ke rakyatnya kembali, tetapi digunakan untuk warga negara lain gitu ya. Walaupun ini untuk kemanusiaan sih sebenarnya. Dan negara-negara ini sangat tahu situasi di sana, ya kan, sehingga mereka tahu kalau misalnya ini akan dikosongkan, itu justru Israel akan lebih mudah untuk mencaplok. Menarik nih, Prof. Fik bicara kemungkinan kebijakan dari Mesir ya, dan melihat apa yang sudah terjadi bagi warga Mesir. Ya kan nggak sedikit biayanya untuk menanggulangi pengungsi warga Palestina. Walaupun kita sangat simpati terhadap mereka. Ini kita bicara Mesir. Saya jadi berpikir nih, Indonesia apa memang harus banget mendukung Palestina seperti ini dengan segala risiko yang tadi sudah harusnya diperhitungkan oleh pemerintah Indonesia. Gini loh, Prof. Saya mikir jarak aja jauh gitu. Udah gitu, kita aja juga masih, orang bilang negara kita ini lagi nggak punya uang. Kita ini lagi susah ekonomi. Jadi jarak dan biaya, ngapain sih kita ngotot? Benar nggak menurut saya? Atau kalau menurut saya itu valid sekali ya, pandangan seperti itu. Karena sekarang kalau misalnya posisi yang bersangkutan di mana, masuk Gaza seperti yang saya katakan sulit. Kalaupun nanti diperbolehkan sama Israel, orang akan nuduh, oh pantas saja Indonesia emang bener kaki tangannya nih. Salah lagi kita. Persepsi dunia kan terhadap kita. Nah, tapi kalau kita ambil katakanlah yang di perbatasan, jadi bukan di Gaza, tapi di perbatasan. Nah, yang di perbatasan ini kita ambil, kita pilih mereka yang mungkin anak-anak atau misalnya yang sudah tua begitu kan. Itu jaraknya berapa jauh ke bandar udara. Nanti dari bandar udara naik pesawatnya nggak bisa yang duduk biasa kayak begini kan, orang lagi sakit, mungkin harus ada yang ditandu dan lain sebagainya. Agak semi militer menurut saya pasti ya. Iya, pakai Hercules mungkin. Nah, pakai Hercules, pertanyaannya jaraknya itu berapa lama? Apakah dia Hercules ini tidak harus stop over di satu negara untuk mengisi bahan bakar baru sampai ke Indonesia? Kita bicara biaya juga. Biaya. Nah, nanti sampai di Indonesia di mana, Pak Menteri Sosial bilang kalau nggak salah di Pekanbaru atau di mana akan ditaruh di sana. Pertanyaannya, rumah sakitnya bagus nggak? Rumah sakitnya yang memang bisa menangani masalah ini atau tidak? Kalau misalnya nggak ada dokternya, nggak ada ini, itu juga akan jadi masalah lagi gitu ya. Saya berpendapat kenapa alternatif waktu Bapak Presiden jadi Menhan mengirim tim kesehatan ke sana, ya kan, dan kemudian memperbesar, ya mungkin rumah sakit sementara, obat-obatan yang didatangkan, dan kemudian menerima mereka-mereka yang harus disembuhkan di sana. Nah, menurut saya itu akan lebih make sense. Alternatif itu lebih make sense, itu tidak mengurangi persepsi macam-macam mengenai Indonesia. Betul. Dan kita bisa buka donasi ya dari masyarakat kita yang mau menyumbang. Itu bahkan juga yang mau. Itu nggak pernah putus, Prof. Iya, makanya itu. Dan yang mau menyediakan dirinya sukarela datang ke sana jadi dokter, jadi ini dan lain sebagainya. Ketimbang kalau misalnya dibawa ke sini, itu ke rumah sakit mana, lalu apakah orang di luar itu kalau mau bantu bisa atau tidak. Kalau di sini boleh, karena dengan kedaruratan itu tidak hanya dokternya saja ya, perawatnya. Lebih baik kita membantu Mesir di perbatasan itu misalnya. Bisa. Ya kan? Iya. Di situlah ada tenaga kemanusiaan pemerintah Indonesia membantu Mesir. Mungkin Mesir senang juga jadi. Betul. Dan itu bagi rakyat Palestina mungkin akan lebih opsi yang lebih bisa diterima ketimbang dibawa keluar ke Indonesia. Yang mungkin warganya juga nggak mau. Betul. Kan ini kita kan masih belum tahu. Gitu. Iya. Ambil contoh nih, misalnya anak yang dikeluarkan. Misalnya satu anak, orang tuanya apa nggak ikut, ya kan? Rentetannya kan pasti ada. Lalu kemudian kalau misalnya anaknya sudah sembuh di sini, tapi situasi belum kondusif, dipulangin nggak? Sementara dia mungkin butuh pendidikan, ya kan? Nah, orang tuanya di sana. Yang kita khawatirkan orang tuanya manggil saudara-saudaranya, udah enak di Indonesia sini,
Jadi lama-lama jadi kosong nanti di Gaza, di Indonesia gitu yang ya kebanyakan orang gitu. Iya, iya. Oke. Prof, kalau kita sedikit masuk ke dalam negeri ya, ada beberapa yang kontrakan terhadap rencana ini. Semua mirip-mirip seperti yang Prof sampaikan. Artinya, aduh nanti warga Palestina nggak bisa kembali lagi. DPR bersiap untuk memanggil Kemenlu untuk mempertanyakan kejelasan ini. Nah, yang kan saya tahu nih, Prof kan dekat sama Komisi 1 kan, DPR. Sampai sejauh mana di belakang layar Komisi 1 DPR ini sebetulnya tahu persis apakah Kementerian Luar Negeri dalam hal ini, pemerintah Indonesia udah punya rencana yang matang sebetulnya mengenai hal ini. Kan kita masih nebak-nebak nih, menduga-duga dari tadi Prof. Prof punya bocoran tuh. Saya sih nggak ada bocoran, tapi begini. Pada waktu Bapak Presiden kembali dari lawatan di Timur Tengah, Pak Menko Keamanan, Politik dan Keamanan, Pak Budi Gunawan menyampaikan ke wartawan bahwa akan ada rapat khusus mengenai masalah ini. Nah, tapi belum tahu jadwalnya kapan. Oke. Ya. Ini rapatnya dengan siapa? Komisi 1? Saya yakin dengan internal pemerintah. Sebelum ke Komisi 1. Ya. Karena apa? Mungkin ini baru cetusan ide yang belum dikonkretkan. Kebetulan kemudian dijajaki lewat lawatan Presiden ke Timur Tengah. Dan digodok lah ini sekarang ya. Ya. Sekarang digodok. Mungkin karena ada kementerian-kementerian yang banyak yang harus terlibat di situ. Ya. Mulai dari kementerian, kemudian juga pemerintah daerah, ya kan? Karena nanti di daerah mana nih mau ditaruh kan begitu. Lalu kemudian kementerian itu juga ada kementerian sosial, mungkin kementerian kesehatan, kementerian luar negeri, mungkin juga kementerian imigrasi karena orang masuk kan ke Indonesia, dan pokoknya banyak kementerian. Ini yang harus dibuat strateginya seperti apa. Boleh sih kalau misalnya Indonesia tanda kutip ya masih mau udahlah kita sendirian aja unilateral, tapi buat yang baik ya sehingga bisa memberikan contoh kepada negara-negara lain. Apa yang kita lakukan memang benar, nggak cuma sekedar ngambil terus kemudian kita nggak tahu menelantarkan malah gitu kan. Nah jadi kalau misalnya diambil keputusan itu ya silahkan, tapi rentetan-rentetan itu harus dibuat dan disimulasikan seperti apa nanti, berapa lama, terus bagaimana memikirkan untuk mereka bisa masuk kembali, ya kan? Dan jangan sampai mereka dengan keabadian udah nggak bisa masuk Palestina. Wah, kalau misalnya seperti itu kan bahaya. Nah, baru setelah itu semua udah beres, baru kemudian harus dibicarakan di DPR. Nah, di DPR ini juga melibatkan beberapa komisi, termasuk juga persetujuan terkait dengan masalah anggaran, ya kan? Nah, ini yang sensitif juga kalau anggaran. Karena rakyat bilang katanya anggaran ke Danantara katanya mau ke kami gitu kan. Nah nanti sekarang kok bukan ke kami lagi nih, malah ke warga negara asing gitu ya. Walaupun saya ikut mempertanyakan ini. saya berpikir ekonomi kita kan masih, kata teman-teman yang berusaha gitu ya, para pengusaha bilang waduh baik ini kita masih wait and see terus loh, masih begini sih ekonomi kita ini kan. Ekonomi di dunia juga pasti akan berdampak terhadap ekonomi kita. Kita masih berpikir di dalam negeri seperti rakyat Mesir protes terhadap pemerintahan mereka karena terus mau nggak mau mereka berbatasan ya membantu untuk kemanusiaan warga Palestina. Kan kita seperti memaksakan ini semua gitu kan, Prof. Prof, kita selain itu tadi ya di dalam negeri jangan sampai kita malah ingin menolong malah jadi bumerang. Penting juga kan Kemenlu dalam hal ini dan juga Presiden berpikir diplomasi luar negeri ini jangan sampai kemudian menjadi serangan terhadap Indonesia. Iya dong, Prof. Saya kepikiran itu. Masalahnya nih, di dalam negeri aja komunikasi pemerintah kita suka, saya mau bilang nih, kurang baik gitu. Nah, ini diplomasi luar negeri kita, Prof punya perspektif mengenai. Iya, yang pasti kan ketika dijual itu ke 5 negara yang dilawat oleh Bapak Presiden itu tanda kutip ya, kurang diapresiasi, ya kan? Ini harusnya menjadi tanda-tanda ya. Harusnya jadi tanda-tanda, ya. Karena ini juga ya kalau misalnya pemilu itu istilahnya sekarang ini apa namanya istilahnya hitung cepatnya. Ya, itu udah
Itu tempatnya gitu, 5 negara menolak. Padahal itu di daerah Timur Tengah, gitu kan. Pertanyaannya, jangan-jangan negara-negara lain juga menganggap bahwa idenya bagus, tapi ini bukan masalah orang sakit terus kemudian dibawa keluar untuk disembuhkan, tetapi masalah bagaimana tanah ini tetap bisa menjadi tanahnya rakyat Palestina. Untuk Mas Bayu ketahui ya, di yang tepi barat itu semakin lama semakin mengecil tuh tanah rakyat Palestina. Apakah Jadi itu Israel berhasil iya berhasil dikosongkan nanti dimukimi oleh rakyat Israel. Terus terang mereka mungkin zero growth lah ya. Tapi kalau rakyat Palestina itu berkembang biak terus itu jadi banyak gitu. Nah, kalau zero growth, pertanyaannya bagaimana mengisi wilayah-wilayah yang sudah dikuasai tapi kosong, gitu kan? Nah, itu yang diundang adalah mereka-mereka yang keturunan Yahudi atau orang Yahudi dari seluruh dunia negara untuk ayo masuk ke sana. Nah, mereka buat kayak gitu. Belum lagi mereka mengambil tanah itu melalui proses hukum. Jadi pergi ke pengadilan dan lain sebagainya. Tapi kan nih hakimnya hakim dari Israel, pastilah dikalahkan. Nanti diambil lagi tanah-tanah itu. Nah, itu yang di tepi barat. Nah, yang Gaza ini, karena di Gaza ini kan jadi basisnya pejuang Hamas. Jadi mereka selalu resisten. Makanya Israel ya, itu nggak bisa menguasai Gaza. Sampai saat ini. Bahkan waktu Perdana Menteri, kalau saya nggak salah, dipegang oleh Hamas ya, Haniyeh, itu gajinya di stop pokoknya. Nggak dikasih gaji, nggak dinilai sebagainya. Tapi mereka tetap aja berjalan. Nah, jadi Israel udah kehabisan akal bagaimana caranya supaya bisa menguasai Gaza ini. Nah, sekarang kesempatan ada 9/11. Alasannya Netanyahu, saya punya hak untuk membela diri. Jadi saya boleh dong menghantam balik gitu ya. Tapi kan udah nggak proporsional. Karena dunia sudah mengatakan ini udah ke arah genosida. Walaupun Netanyahu bilang sama Presiden Joe Biden pada waktu Joe Biden masih berkuasa. Kamu lihat aja Amerika. Kamu pada waktu diserang sama Jepang secara mendadak, apa yang kamu lakukan? Kamu jatuhin kan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Masa kami nggak boleh gitu kan? Kira-kira seperti itu. Tapi Joe Biden bilang, itu kan sebelum ada PBB, sebelum ada piagam PBB. Sekarang sudah ada. Kamu udah nggak bisa lagi seperti itu. Tetap aja diterabas. Tetap aja diterabas. Apalagi kalau apalagi seperti yang manusiawi kan. Dan kita tahu ini ada peran Amerikanya nih. Gitu. Itu ya yang harus jadi pertimbangan. Dibangun ulang, evakuasi yang sakit dikeluarkan. Itu kan menurut saya sangat manusiawi. Tapi implikasinya nih yang membuat Gaza itu kosong dan dunia mudah-mudahan ya kalau misalnya ini jalan terus kemudian akan mentertawakan Indonesia dengan ide seperti ini. Belum lagi Bapak Presiden juga tentu harus berhitung respon masyarakat kita di Indonesia. Awal sih mungkin masyarakat seneng ya. Kita menunjukkan solidaritas Islam kita ke rakyat Palestina. Tapi ke sini masyarakat semakin pintar untuk melihat bahwa jangan sampai di Gaza itu kosong loh. Apalagi kalau masyarakat mendengarkan obrolan kita. Kita berharap ada perspektif yang baru berkaitan saudara-saudara kita di Palestina yang justru tanahnya itu, Prof. yang bilang tadi kan ya, tepi barat itu udah makin mengecil dan lain-lain. Mereka berhasil Israel. Jangan kita membuat mereka berhasil juga di Gaza. Ya betul. Kan? Betul sekali. Jadi Prof. Kalau Prof. Menteri Luar Negeri saat ini, Prof. akan menolak rencana ini. Gimana? Ya, ini kalau loh ya. Kalau. Ya, ada dua sih sebenarnya opsinya. Ya kan? Menolak, menyampaikan kepada Bapak Presiden bahwa sebaiknya ini tidak diteruskan. Ya. Dengan segala perspektif tadi. Dengan segala perspektif. Ya, karena kita ingin bahwa Indonesia masih dipandang secara internasional dan Bapak Presiden harus bisa menjaga amanah dari rakyat yang diberikan kepada beliau.
Kedua, kalau Bapak Presiden nggak terima, ya sudah, memang waktunya untuk resign. Fatsunnya kan kayak gitu kan. Nggak mungkin bawahan itu menentang atasan kan. Jadi gitu. kembali ke kampus gitu. Kembali ke itu tadi kalau ya. Iya, ini kita berandai-andai. Berandai-andai, karena saya melihat juga dari sisi anggarannya, dari sisi kompleksitasnya, ya. Kita ini kan kedatangan juga masyarakat dari Rohingya. Ya kan? Kita harus belajar dari itu, di Aceh ya. Iya, karena ternyata mereka yang datang, Rohingya datang ke Indonesia, itu bukan yang dari Rakhine, dari Myanmar sendiri, tapi mereka sudah lari ke Cox's Bazar, ditampung oleh UNDP di sana, lalu mereka datang ke Indonesia untuk sebenarnya mencari kehidupan yang lebih layak, lebih baik, tapi sebenarnya yang ditarget Australia. Tapi Australia bilang, jangan, gitu kan. Saya bayarin kamu di Indonesia, tampung aja di situ. Kira-kira seperti itu. Akhirnya kita yang harus menghadapi berbagai masalah. Dan ini nggak mudah, karena apa? Integrasi secara sosial juga jadi masalah. Sekarang konflik horizontal juga cukup tinggi katanya di sana. Dan ini harus jadi pelajaran bahwa kita untuk Rohingya saja, kita belum bisa saudara-saudara dari Rohingya ini berbaur dengan baik. Kita ladeni mereka dengan baik sebagai pengungsi. Kita mau bawa lagi dari Palestina, kan kira-kira begitu, Prof. ya. Dan kalau kita tidak melakukan evakuasi atau belum bisa melakukannya saat ini dengan berbagai pertimbangan, Prof. Apa yang sudah dilakukan Indonesia dengan diplomasi selama ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk Palestina sudah lebih dari cukup sebetulnya. Menurut saya sudah lebih dari cukup. Kalau kita mau menambah, itu tadi kirim satuan-satuan kesehatan, ya kan? Dan kita nggak boleh naif bahwa Israel itu dia tidak mau menghentikan serangan-serangan ini sampai kapan? Bukan sampai Sandera nanti dibebaskan, bukan juga sampai pejabat-pejabat atau petinggi-petinggi Hamas dihabisi, bukan. Tapi sampai tanah Gaza dikuasai oleh Israel. Nah, jadi kita harus berpikirnya dalam konteks seperti itu. Kita tidak boleh naif dengan misi kemanusiaan, ya, yang ujungnya nanti rakyat Palestina malah termarginalkan dengan berdirinya negara Palestina. Ya, Prof, terima kasih perspektifnya untuk rencana pemerintah mengenai evakuasi warga Gaza ini. Kita tunggu nanti perkembangan dari pemerintah. Mudah-mudahan perspektif yang di Prof sampaikan nyampe nih, amin, ke pemerintah dan banyak pihak di Indonesia. Tapi saya bukan oposisi ya, Mas Bayu ya. Jadi saya ini akademisi. Apa yang saya sampaikan berdasarkan ilmu pengetahuan saya. Karena saya selalu bilang nih, bedanya oposisi sama akademisi gini. Kalau oposisi itu nyalain pemerintah sampai kemudian pemerintahnya jatuh. Gitu. Tapi kalau akademisi, saya menyampaikan, tapi kalau sudah ada keputusan yang diambil pemerintah, misalnya tidak sesuai dengan harapan saya, ya saya nggak bisa apa-apa lagi. Saya ingin, yang penting adalah dari 270 juta rakyat Indonesia ini, nggak semua dianggap bodoh oleh luar negeri kan gitu kan. Ada juga pandangan-pandangan lain. Dan mudah-mudahan itu juga bisa menjadi masukan bagi pemerintah. Terima kasih masukannya, Prof. Hikmahanto. Terima kasih, Mas. Kita ketemu lagi di obrolan yang lain. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu. Sampai ketemu.